Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, tengah malam bahkan siapapun teman-teman yang membuka video ini, yang menonton video ini, kapanpun waktunya saya ucapkan salam itu tadi buat teman-teman semuanya. Semoga kalian semua tetap sehat, tetap berkarya tentunya, dan tetap menjadi yang terbaik di keluarga kalian. Baik, kali ini saya akan buat video bagaimana cara mengatasi grogi di depan umum, bagaimana cara mengatasi agar kita fasih berbicara di depan umum tanpa grogi. Video ini saya buat di latar belakangi karena ada satu teman saya itu jabatannya lumayan di satu perusahaan, tetapi ketika dia ditunjuk untuk presentasi ataupun untuk berbicara di depan teman-teman yang lain, itu tidak berani, itu grogi, dia malu. Jadi dengan saya buat video ini untuk teman-teman semua, semoga boleh menjadi manfaat, semoga boleh menjadi referensi buat kita semua untuk lebih pede, untuk lebih bisa berbicara di depan umum tanpa rasa grogi dan malu. Cukup singkat teman-teman, cuma ada 5 tips kecil yang bisa kita aplikasikan ketika kita akan berbicara di depan umum, dan semoga bisa mengurangi rasa canggung kita, rasa kurang percaya diri kita di depan orang banyak ketika kita berbicara di depan umum. Baik itu teman-teman yang mau maksudnya yang mau presentasi tentang pekerjaannya di depan klien, di depan pimpinan, ataupun teman-teman yang baru pertama kali ingin berbicara di depan umum, di tengah-tengah masyarakat, ataupun di tengah-tengah forum, ataupun teman-teman yang mau mencoba menjadi seorang master of ceremony ataupun MC. Ya. Ada 5 tips kecil yang bisa kita terapkan. Yang pertama apa? Yang pertama itu berdoa, teman-teman, pastinya. Kenapa berdoa? Ya, iyalah, dari kecil kita diajari setiap akan melakukan sesuatu harus berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa yang pertama. Dan yang kedua itu tarik nafas tentunya. Jadi setelah berdoa, ketika kita sudah di panggung ataupun di depan orang banyak, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Serileks mungkin teman-teman bisa lakukan 3 atau 5 kali. Ya. Oke. Ataupun sebelum naik panggung, ataupun sebelum berbicara, sudah di depan, lakukan itu. 3 ataupun sampai 5 kali. Itu yang kedua. Dan yang ketiga apa, teman-teman? Yang ketiga itu, ini yang paling penting. Yang ketiga itu, ketika sudah kita di depan, tolong jangan pandang mata audiens itu langsung. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Ketika kita sudah di depan orang banyak, tentunya kita akan menatap mereka satu persatu ataupun secara keseluruhan. Nah, saya boleh sarankan untuk kita semua untuk tidak langsung menatap ke bola mata audiens. Kenapa? Karena setiap gerakan mata dari audiens itu akan mempengaruhi perform kita di depan orang banyak. Kita yang bisa salah tingkah, kita merasa mereka menertawakan kita merasa ada yang salah dengan diri kita. Jadi, bagaimana mengatasinya? Tanpa kita menatap mata mereka, tapi kita seakan-akan memandang mereka, seakan-akan fokus kepada mereka. Jadi, tetap pandang ke depan, tatap ke dahi ataupun ke dagu mereka. Jadi seakan-akan pandangan kita ke mata mereka, padahal kita memandang dahi dan dagu mereka, teman-teman ya. Karena apa? Karena ketika kita menatap mata audiens, saya yakin semua akan membuyarkan konsentrasi kita.
Kenapa saya katakan demikian? Karena saya sudah alami itu sendiri. Jadi teman-teman bisa coba itu. Itu yang ketiga, jangan tatap mata audiens. Dan yang keempat teman-teman, tipsnya itu kuasai materi. Materi apa? Jadi seperti ini, kuasai materi itu ketika teman-teman akan mempresentasikan sebuah produk ataupun sebuah plan ke atasan ataupun ke klien, kuasai materi yang akan kita sampaikan dulu. Jadi ketika kita akan menyampaikannya itu sudah lancar, tidak ada lagi buka buku sana, buka buku sini, ataupun buka catatan sana, buka catatan sini. Jadi kita sudah lancar. Sebelumnya kita sudah belajar dulu. Ataupun teman-teman yang jadi MC, menguasai materi ini dengan bagaimana caranya? Bisa dengan melihat, oh konten acaranya apa. Kalau acara ulang tahun anak-anak, sesuaikan candaan kita, sesuaikan isi materi yang akan kita sampaikan di acara tersebut. Jika kontennya memang acara ulang tahun anak-anak, berbaulah seperti kita seorang anak-anak. Dan ketika acara itu resmi, kita pun harus bisa memposisikan sebagai seorang yang resmi. Jadi, yang keempat adalah menguasai materi. Dan yang kelima itu, setelah kesemuanya itu tadi sudah kita coba, yang kelima, cobalah untuk relax dulu sebelum kita memulai berbicara. Ya. Itu semua saling berkaitan, teman-teman. Jadi sebelum kita mulai berbicara, usahakan kita sudah tenang dulu, hatinya udah nggak deg-degan lagi, sudah relax dulu. Jadi ketika kita sudah relax, mulailah berbicara. Jadi dari situ, ketika kita sudah relax, kata-kata yang sudah kita susun tadi akan dengan sendirinya mengalir, kita sampaikan. Oke? Itu tadi tipsnya, ada 5 tips kecil yang mungkin bisa membantu teman-teman semua di rumah. Saya sendiri memang belum seorang yang profesional, cuma ini pernah saya pakai dalam kehidupan saya, dalam saya menjadi seorang master of ceremony atau menjadi seorang MC. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan pandang video ini saya sebagai seorang yang profesional, tapi biarlah kita boleh sama-sama belajar dari video ini semua. Terima kasih.